Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Makalala dengan nomor NIM 2214244015. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Sosial yang diampuh oleh Bapak Dr. Ronilko SPDMST, yaitu memberikan pandangan tentang formulasi kebijakan Perda dalam tradisi multikulturalisme yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Jadi pandangan saya tentang Kabupaten Bolango yaitu merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang memiliki keragaman budaya dan etnis yang cukup tinggi, di mana seluruh masyarakat di daerah ini terdiri dari beberapa latar belakang seperti suku Gorontalo, Bugis, Jawa, dan lainnya yang hidup dan berdampingan dalam satu ruang sosial yang harmonis. Dalam konteks ini, multikulturalisme bukan sekedar konsep normatif, melainkan realitas kehidupan sehari-hari yang perlu dijaga, dipelihara, dan diberdayakan secara sadar melalui kebijakan yang berpihak. Formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan daerah atau Perda tentang tradisi multikulturalisme Kabupaten Bolango sangat penting sebagai upaya konkret untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal serta membuat kohesi sosial masyarakat. Nah, tradisi-tradisi seperti moduto atau gotong royong, molontalo atau musyawarah untuk mufakat, modepito atau kerahmatamahan terhadap tamu, dan mopotilolo yaitu penghargaan terhadap kehidupan, yaitu merupakan suatu warisan tak ternilai yang tidak hanya memiliki nilai historis tapi juga relevansi tinggi dalam kehidupan sosial politik masa kini. Nah, namun di mana seperti yang banyak terjadi di berbagai daerah multikultural lainnya di Indonesia, kekayaan tradisi ini berada dalam posisi yang rentan. Arus modernisasi, globalisasi, serta pergeseran nilai di kalangan generasi muda seringkali menjadi faktor yang mempercepat pudarnya tradisi lokal. Sayangnya, dalam banyak kasus, kondisi ini tidak barengi dengan kebijakan yang melindungi atau memberdayakan tradisi-tradisi tersebut. Nah, disinilah letak urgensinya, yaitu Perda tentang multikulturalisme harus hadir sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus pengakuan formal terhadap keberadaan dan pentingnya budaya lokal. Di mana dalam pandangan saya, formulasi Perda ini harus memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, yaitu pendekatan partisipatif. Yang kedua, masyarakat adat, tokoh budaya, akademis, dan kelompok pemuda yang harus dilibatkan secara aktif dalam penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, yaitu pendekatan dan dokumentasi tradisi secara sistematis sangat diperlukan sebagai landasan awal untuk menyusun kebijakan yang berbasis data. Tanpa data yang valid, maka kebijakan yang lahir hanya akan bersifat umum dan kurang tanpa sasaran. Yang ketiga, yaitu perlu ada kerjasama lintas sektor antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan media massa dalam mensosialisasikan nilai-nilai multikulturalisme. Ini tidak hanya penting untuk membangun kesadaran kolektif, tetapi juga sebagai sarana pendidikan informal bagi generasi muda agar mereka terasa memiliki dan bangga terhadap budaya daerahnya sedikit. Yang keempat, ada penguatan kelembagaan budaya lokal juga menjadi krusial. Lembaga adat ini dan komunitas budaya perlu difasilitasi dan diberdayakan agar dapat berperan aktif sebagai mitra pemerintahan dan menjaga dan mengembangkan tradisi. Selain itu juga, Perda yang dirumuskan harus memiliki sifat inklusif dan adil, sehingga tidak memihak pada satu kelompok budaya saja. Multikulturalisme ini selanjutnya menuntut pengakuan dan penghargaan yang setara terhadap semua identitas budaya yang ada. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka potensi konflik horizontal antara kelompok bisa saja terjadi. Nah, secara keseluruhan, formulasi kebijakan Perda tentang tradisi multikulturalisme di Kabupaten Bolango bukan hanya penting, tetapi mendesak. Dengan adanya Perda ini, diharapkan tradisi lokal tidak hanya bisa dipertahankan,
karena tetapi juga bisa menjadikan sumber inspirasi dan kekuatan dalam pembangunan daerah dan berkelanjutan. Saya dapat meyakini bahwa Buah Limu memiliki potensi besar untuk menjadi contoh daerah yang mampu merawat keberagaman dan pembangunan masyarakatnya inklusif, adil, serta berdaya saing tanpa harus kehilangan akar budayanya. Kita sebagai generasi muda dan bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada kelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, sejatinya menjadi tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan memastikan bahwa nilai-nilai luhur tidak hilang dalam arus perubahan zaman. Baik, itulah hasil pandangan yang telah saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.